Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Mahrus Udhori MPDI selaku dosen mata kuliah hadis tarbawi serta teman-teman kelas hadis tarbawija yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 9, saya sendiri Kurniawan Widiantoko sebagai moderator. Selanjutnya teman saya Topa Nugroho dengan NIM 2119262. Selanjutnya ada Ainur Rohmah dengan NIM 2119263, dan yang terakhir ada Ningrum Ningsih dengan NIM 2119266. Di sini kami akan menjelaskan tentang hadis-hadis tentang usia dan tugas belajar mengajar. Yang pertama ada hadis tentang dorongan menuntut ilmu bagi peserta didik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Syu'aib bin an Abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maru auladahum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wa adribuhum 'alaiha wa hum abna'a asyari wa farqu bainahum fil madaji, yang artinya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka masih berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat sedang mereka usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya anak ini sejak dini dimulai untuk beribadah, yaitu sholat. Saat usia 7 tahun anak diperintahkan sholat, dan ketika usia 10 tahun orang tua wajib hukumnya memukuli jika anak meninggalkan sholat. Cukup itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Ainur Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Ningsih, NIM 2119265. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis-hadis tentang menuntut ilmu bagi peserta didik seumur hidup. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan semua keturunannya. Dengan adanya ilmu, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan, baik tugas khalifah maupun ubudiyah. Oleh karena itu, Rasulullah menyuruh mengajarkan dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Adapun hadis tersebut yaitu Ani Ibni Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allamahun nas, ta'allamul faraidu wa 'allamuhun nas, ta'allamul qur'ana wa 'allamahun nas, fa inni mru'um maqbudun wal ilmu sayuntaqasu wa tadharul fitanu hatta yakhtalifun nas fi faridati la yajidani ahadu yaksilu bainahuma. Dalam hadis ini ada tiga perintah belajar, yakni perintah mempelajari al-ilmi, al-faraid, dan Al-Quran. Menurut ilmu Mas'ud, ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu syariat dan segala jenisnya. Al-Faraid adalah ketentuan-ketentuan baik
ketentuan-ketentuan baik ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan tentang harta warisan. Mempelajari Al-Quran mencakup penghafalannya. Setelah dipelajari, ajarkan pula kepada orang lain supaya lebih sempurna. Mengingat pentingnya ilmu pengetahuan dalam hadis di atas, setelah dipelajari, ilmu harus diajarkan kepada orang lain. Cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Nugroho NIM 2119262. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bab urgensi ilmu. Ilmu sangat penting bagi manusia. Dengan ilmu kita bisa melihat dunia lebih jauh dan bisa membuat dunia lebih terang. Dan banyak para tokoh-tokoh agama juga yang menerangkan lebih tentang ilmu daripada harta. Yang pertama itu dari Ahmad dan Tabrani. Dia meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa saat Haji Wada, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu sebelum datang masa punahnya ilmu tersebut." Nabi berkata, "Apa yang dimaksud dengan masa punahnya itu?" Lalu beliau bersabda, "Punahnya itu yaitu adalah di mana para ulama banyak yang telah wafat." Lalu sehubungan dengan urgensi ilmu dalam kehidupan manusia, Al-Ghazali juga mengemukakan dari perkataannya Umar bin Khattab. Dia berkata, wafatnya 1000 ahli abid atau ahli ibadah yang beribadah malam dan berpuasa pada siang harinya lebih ringan daripada meninggalnya satu orang yang berilmu tahu mana yang halal dan yang haram, akan tetapi dia tidak mengamalkannya. Lalu Ali bin Abi Thalib juga mengemukakan, yaitu ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu dapat menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya. Engkaulah. Lalu ilmu berkuasa, sedangkan harta yang dikuasai. Harta itu berkurang apabila diberikan, apakah jika ilmu makin bertambah jika diberikan. Lalu orang berilmu lebih utama daripada orang yang hanya berpuasa, sholat, dan berjihad. Apabila seorang berilmu meninggal, terdapatlah suatu lowongan dalam Islam yang hanya dapat diisi oleh penggantinya. Ungkapan Ali di atas menunjukkan keutamaan dan urgensi ilmu dalam kehidupan manusia. Orang yang sudah tidak perlu diragukan lagi, baik ayat, hadis, maupun fenomena alam yang telah menjelaskan hal itu. Oleh sebab itu, seharusnya umat Islam berusaha keras untuk mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, baik untuk kepentingan pribadi, sosial, maupun agama. Dengan ilmu kita bisa melihat dunia lebih jauh lagi. Dengan ilmu kita bisa membuat agama ini menjadi lebih baik lagi. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Rahmat NIM 2119263. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan belajar dan keutamaan mengajar. Yang pertama yaitu keutamaan belajar. Belajar adalah aktivitas yang memiliki banyak rintangan. Rintangan tersebut yaitu biaya, waktu, kondisi ekonomi, dan lingkungan. Namun, orang yang dapat melewati rintangan itu bisa dikatakan orang itu memiliki semangat yang tinggi dan rela berkorban. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u." Bahwa dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Yang kedua yaitu keutamaan mengajar. Sehubungan dengan keutamaan mengajar, sebagaimana hadis berikut. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adama
qata'a amaluhu ilal mintalas sadaqatin jariyah aw ilmi yanfa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3 amalan, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan pembahasan di atas bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain melalui tulisan atau karangan dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dari ulasan di atas terlihat ada bentuk pemanfaatan ilmu, yaitu dalam mengajar. Mengajar adalah proses memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang belum tahu, sehingga orang tersebut menjadi tahu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.